besar yang kedua, saya ingin beritahu kalian semua bahwa yang namanya, ingat ya, yang namanya laporan kami sebagai kuasa hukum kepada saudari NM, insya Allah juga akan kami jalankan. Plus, bagaimana kami akan datang ke pihak-pihak terkait untuk membicarakan tentang LM. Kenapa? Saya kasih lagi nih bocoran. Saya tadi siang baru menerima statement letter, surat pernyataan dari Ibu JF dan E dan atau Mama E dari United Kingdom Inggris, dan sedang kita kolaboratifkan dengan yang ada menghubungi saya dari Belanda. Semua ini adalah pernyataan yang menurut Ibu JF dan putrinya E dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya meneruskan untuk nanti statement letter ini jadi pegangan kami, jadi referensi, dan kalau diperlukan untuk meminta keterangan mereka berkenan. Jadi nggak usah diejek-ejek lah, bilang JF itu orang miskin, orang melarat, Mama E itu orang miskin. Seperti kau saja yang paling kaya. Aduh, sudahlah, kita tahu sama tahu lah. Jadi yang harusnya beradu argumen itu sebenarnya saya dengan lawyernya. Seperti saya nih, saya ketua tim. Oke, nah, lawyer dia itu ada. Nah itu yang head to head dengan gua dong. Kayak kemarin di TV One kan seru. Jangan orang yang nggak paham hukum membahas-bahas saya gitu. Nanti pasalnya nambah terus gitu. Kok dibilang jeruk yang berbicara lemon? Itu akun siapa? Kan akun dia. Terus ada kemarin saya udah simpan itu. Nanti saya besok ya saya akan berubah jadi lemon. Itu ada kata-kata NN. Itu sudah kita kutip, kita jelaskan. Ini loh orang yang bicara, lemon yang sedang berbicara ini orangnya. Ini akunnya, ini manusianya. Gitu. Jadi kok dibilang saya panik saya aja keluar negeri kok panik. Saya di Medan ini. Dan saya nggak pansos, bos. Kalau saya pansos, maaf ya, ada pengacara nanti datang, dulu lagi wawancara, itu aja. 1-2 media dilayani. Saya kalau melayani 1-2 media, mungkin satu hari saya nggak bisa kerja yang lain. Tapi kalian ini saya minta, ayo kalau minta statement saya, silakan kalian kumpul, buka linknya, kita langsung komunikasi. Baik, begitu. Coba pertanyaan yang kuat. Bang, izin dong Bang, mau bertanya nih Bang, mau memastikan nih Bang Rasman, yang soal Abang kan akan membawakan saksi nih, seperti yang Abang sampaikan kemarin itu. Mungkin dari pihak-pihak tersebut, apakah mereka nanti akan datang ke Jakarta kah Bang untuk mendatangi pihak Polres untuk sebagai saksi, atau seperti apa sih Bang? Ya, untuk kesediaan dari Ibu EJF dan putrinya itu sudah ada. Tentang datang ke Jakarta atau seperti apa, itu nanti kami akan sampaikan ke publik. Tapi yang pasti mereka bersedia memberikan keterangan seperti apa LM yang mereka ketahui ketika studi, ketika berhenti, ketika masuk lagi, ketika tinggal di rumah mereka, ketika sampai ke Indonesia. Itu mereka paham. Dan itu sudah dituangkan dalam surat pernyataan. Jadi teknisnya itu nanti tidak sulit. Kan sekarang Anda saja dengan saya di Medan kita bisa begini. Begitu juga dengan ketika saya di Kuala Lumpur, boleh kan? Sidang aja banyak Zoom, banyak online. Tergantung keadaannya gitu, tergantung kelihatannya bagaimana posisinya yang terbaik. Tapi belum apa-apa sih, CNM sudah nyumpai kalau istilah saya. Orang miskin, dia tuh ini cleaning service, mana ada ongkosnya ke sini.
Selalu ngukur-ngukur orang. Heran saya. Kalau saya mau berangkatkan dia dari sono kemari, sanggup saya itu. Dan dia juga sanggup. Yang bilang dia cleaning service siapa? Ibu JF itu bukan cleaning service. Saya ada video callan dengan dia. Jangan lu tambah musuh gitu loh. Orang kalau melaporkan sesuatu fokus kepada pokok perkara. Nah NM ini melebar kemana-mana, nambahin musuh, serang si A, serang si B, ada lagi Telegram FS. Kami udah kontak-kontakan gitu. Jadi orang lucu-lucu aja ya. Ini sekarang ngantam Dokter Richard lagi saya lihat, ada ngantam ini. Dia suka hati lantam aja semua orang. Beda sama Rasman. Rasman ini sekarang ini dirangkul, bukan memukul gitu loh. Menurut saya sih begitu. Ya belajar aja dari kasus saya dengan si Richard. Kita duduk bersama bisa, kenapa sekarang harus berbeda? Bang, Ya, ini mau nanya Bang, beberapa minggu lalu itu kan kakaknya Nikita sama pengacaranya datang ke Polres. Dia membahas ada pihak yang coba menemui Loli gitu ya. Mau konfirmasi apakah benar Bang dari pihak Mana yang mesti yang sama atau dari Fadil yang coba menemui Loli mencari keberadaan gitu Bang. Makanya mungkin atas dasar itu ya pihak Nikita hari ini datangi LPSK gitu Bang. yang bilang mau datangi Loli siapa? Saya nggak pernah ngomong. Kami menemui Loli gitu Bang. Iya, saya hanya memberitahu. Kami ingin memastikan dan ingin tahu apakah safe house sekarang itu benar-benar aman, nyaman, tanpa intervensi, tanpa pressure, tanpa tekanan. Itu perlu. Nah, terus kalau dibilang, oh nggak boleh dong dilakukan konfrontir. Lah kenapa ada larang-larang konfrontir? Konfrontir kan bagian dari penegakan hukum juga. Kalau dari aspek sosiologisnya. Nggak bisa dong ada larang-larang itu. Begitu juga dengan gelar perkara. Ya kami pasti ajukan semua. Jadi saya akan lakukan seluruh instrumen hukum akan saya lakukan untuk membela Fadil. Saya dan tim sudah rapatkan. Jadi saya bilang, makanya Anda itu jangan takabur. Saya jamin akan masuk penjara. Saya jamin sekeluarga masuk penjara. Tadi ngomong lagi, ya minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari dulu seminggu terus. Ya kalau datang emang kenapa? Emang bisa ditangkap klien kami tanpa dasar? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena hukum harus on the track. Law is justice declared. Sudah saya jelas katakan berulang-ulang. Apalagi sekarang due process of law. Nggak boleh bias kemana-mana. Karena dia akan memberi interpretasi dan efek yang negatif bagi masyarakat. Ini menjadi sangat atensi masyarakat. Jadi kalau salah penerapan hukum, Polri akan bisa sedikit kurang baik lagi namanya. Sementara Polri lagi berbenah diri nih sekarang. Saya percaya, dari awal saya katakan, Polri saya yakini akan presisi, prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah dia. Dan saya dukung itu. Begitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Cukup? Bang, izin dong mau tanya. Berarti berarti ini aku cuma mau mastiin aja Bang. Berarti memang nanti di saat Fadel sudah datang, maksudnya didampingin sama Abang perihal laporan pemanggilan kedua nih Bang, pemeriksaan. Berarti Abang memang sudah siap mengajukan saksi-saksi tersebut ya Bang. Maksudnya yang tadi Abang sebutkan begitu, tanpa harus saksi tersebut hadir dalam ke Polres begitu Bang. Begini, ketika pemeriksaan perdana kemarin yang pertama, di keterangan penutup itu ada keterangan tambahan. Kami meminta dihadirkan saksi yang meringankan, ada ini, ahli ini, itu sudah ada. Nah, ketika nanti dia diperiksa lagi, saya akan sampaikan lagi, ini loh nambah orangnya, ini ada sekian orang, tolong untuk jadi saksi. Karena saksi itu mengetahui, boleh jadi saksi, mengalami, boleh, menyaksikan, boleh. Lah, bagaimana teknisnya? Ya kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita lihat apakah
perlu fisiknya atau hanya dilihat wajahnya, tapi dipastikan ini orangnya. Tracking tempatnya, benar tempat tinggalnya, benar nggak warga negara Indonesia, benar nggak pernah tinggal tempat dia. Misalnya, ya bukan dia, kita lihat misalnya. Tapi semuanya kan boleh. Sepanjang ada pertanggungjawaban hukum. Dan ini saya bilang tidak bisa main-main. Tapi satu hal yang saya katakan, Ibu JL alias Mama E dan Putri sangat-sangat marah dan tersinggung kepada NS. Sangat marah. Dia sudah bilang, Pak, saya marah sekali. Kalau dia mau coba berhadapan sama saya, coba dia hubungi saya. Karena dulu saya sudah pernah marah. Itu. Jadi kalau dia anggap ini begini, oh itu Mama Eda. Saya nggak bilang Mama Eda. Saya bilang alias Mama E. Bisa jadi Mama Edi, Edon, Tok Edis, mana tuh coba, JF, bisa jadi Jennifer Frankie, iya kan? Jadi orang ini terikut irama ini. Aduh, ternyata NM cuma segitunya doang. Tua-tuanya kencang banget. Giliran ke Rasman, kemana-mana udah. Gitu, ya. Jadi kami sangat siap untuk memberikan keterangan kalau ada panggilan lagi. Dan kita sudah kumpulkan bukti dan saksi kami itu saya pastikan ada pertambahan. Dan saya terima kasih, Polri sudah merespon surat-surat kami. Dan surat-surat yang lain kepada instansi terkait sudah saya tanda tangan. Tinggal itu dijalankan. Dan pembelaan ini harus komprehensif. Penegakan hukum harus komprehensif. Tidak boleh pemaksaan atas nama siapapun. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan kabinetnya, Polri, Jaksa Agung, dan lain-lain. Begitu juga dengan Pak Prabowo Gibran. Pak yakin juga akan begitu. Kenapa? Karena saya ingin buktikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar adil untuk mencari keadilan itu sendiri. Sudah katakan berulang-ulang, filosofi hidup hukum itu jelas. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jelas ya? Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.